Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Yanuarin Devita Amelia, biasa dipanggil Devita, Mbak dari mahasiswa PPL UIN Seizu Purwokerto. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi transformasi geometri. Oke, kita langsung saja ya. Lanjut, subbab yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 5. Yang pertama itu pengertian transformasi geometri, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga refleksi atau pencerminan, yang keempat rotasi atau perputaran, kemudian yang terakhir itu dilatasi atau perkalian. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian transformasi geometri. Transformasi geometri berasal dari kata transform, yaitu perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantumkan posisi besar dan bentuk. Transformasi geometri juga diartikan sebagai perubahan posisi awal atau biasanya dalam koordinat kartesius itu X, Y ke posisi lain menjadi X aksen, Y aksen. Oke, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Jika titik A, X, Y ditranslasi dengan T sama dengan AB, bayangan titik tersebut adalah titik A aksen yang dapat dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y bisa menjadi A aksen, yaitu X nanti ditambah dengan A, kemudian Y itu ditambah dengan B. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan bayangan titik A, yaitu min 1,4 oleh translasi T 2/3. Kita langsung jawab, yaitu A itu kan min 1,4, terus bisa kita masukkan nih, X nya itu udah kelihatan ya, X nya itu min 1, Y nya 4, kemudian A nya itu 2, B nya itu 3. Bisa dimasukkan ke rumus menjadi A aksen min 1 ditambah 2,4 ditambah 3, yaitu menjadi 1,7. Oke, subbab yang ketiga yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y nanti menjadi A aksen X, negatif Y. Contohnya, tentukan bayangan titik B 4, negatif 1 oleh pencerminan sumbu X menjadi B aksen, X-nya tetap jadi 4, negatif 1 dikali negatif sama dengan 1, jadi menjadi B aksen sama dengan 4,1. Kemudian yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y menjadi A aksen negatif X, Y. Contohnya, tentukan bayangan titik F 6,9 oleh pencerminan sumbu Y. Bisa kita masukkan ke rumus negatif X, Y. Negatif X nya itu 6, kemudian Y nya 9 kita masukkan. Negatif dikali positif menjadi negatif, maka F aksen sama dengan negatif 6,9. Selanjutnya yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jika A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H,
Maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A X, Y menjadi A aksen 2H dikurangi X, Y. Contohnya, percerminan terhadap garis X sama dengan H. Berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu X sama dengan H sama dengan 2? Penyelesaiannya, A itu kan 3,5 sama dengan A aksen, kita masukkan ke rumusnya 2H dikurangi X, Y. 2 dikali H-nya itu 2, dikurangi X-nya itu 3, kemudian koma Y-nya 5. 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1, kemudian Y-nya 5. Jadi A aksen menjadi 1,5. Lanjut yang keempat, pencerminan garis Y sama dengan K. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y menjadi A aksen X, 2K dikurangi Y. Contohnya, berapakah hasil pencerminan titik 3,5 pada sumbu Y sama dengan K sama dengan 2? Penyelesaiannya yaitu A-nya itu 3,5 atau X-nya 3, Y-nya 5. Oke, kita masukkan A aksen sama dengan X. X-nya tadi 3 dimasukkan ke rumus. Kemudian koma 2 dikali K. K-nya itu 2 dikurangi Y. Y-nya 5. Sama dengan A aksen 3, 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Jadi A aksen sama dengan 3, negatif 1. Kemudian yang kelima yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y menjadi A aksen Y, X. Tinggal kita balik aja, oke? Contohnya, pada bidang kartesius terdapat suatu titik yang terletak pada koordinat 5, negatif 3. Tentukan koordinat hasil pencerminannya jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Penyelesaiannya, kita tinggal membalikan aja antara X dengan Y. Yang awalnya A sama dengan 5, negatif 3 menjadi A aksen negatif 3,5. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y menjadi A aksen negatif Y, negatif X. Oke. Contohnya, titik D negatif 2,6 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X memiliki bayangan di titik. Nah, tadi kan rumusnya A aksen menjadi negatif Y, negatif X. Jadi kita balik dulu, kemudian kita kalikan dengan negatif. D aksen menjadi Y-nya ke depan, Y-nya tadi 6 dikali negatif menjadi negatif 6, X-nya itu negatif 2. Negatif 2 dikali negatif berarti menjadi 2, jadi positif. Jadi D aksen menjadi negatif 6,2. Oke, kita lanjut ke subbab yang keempat, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perputaran terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam. Maka rumusnya menjadi A, X, Y menjadi A aksen Y, negatif X. Contohnya, bayangan dari titik A 5,6 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam menjadi A 5,6
sama dengan A aksen, kita balik Y-nya 6, kemudian koma, X-nya 5. Kita kalikan dengan negatif, karena di rumus itu A aksen menjadi Y, negatif X. Jadi A aksen menjadi 6, negatif 5. Rotasi yang kedua yaitu perputaran terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rumusnya adalah A X, Y menjadi A aksen, negatif Y, X. Contoh soalnya, bayangan dari titik B 6,10 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah B 6,10 sama dengan B aksen negatif Y, Y-nya itu 10 menjadi negatif 10, X, X-nya 6. Jadi B aksen sama dengan negatif 10, 6. Kemudian rotasi yang ketiga, perputaran terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Rumusnya adalah A X, Y menjadi A aksen, negatif X, negatif Y. Contoh soalnya, bayangan dari titik B 6,10 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat searah jarum jam adalah B 6,10 sama dengan B aksen negatif X menjadi negatif 6, negatif Y, Y-nya 10 menjadi negatif 10. Jadi B aksen menjadi negatif 6, negatif 10. Oke, selanjutnya rotasi yang keempat. Mohon maaf ya, itu typo ya, harusnya 4 malah nulisnya 3. Oke, perputaran terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Rumusnya adalah A X, Y menjadi A aksen, negatif X, negatif Y. Contoh soalnya, bayangan dari titik B 6,10 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam adalah B 6,10 menjadi B aksen negatif X, X-nya itu 6 menjadi negatif 6, negatif Y, Y-nya 10 jadi negatif 10 sama dengan B aksen negatif 6, negatif 10. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skala K. Jika titik A, X, Y dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y menjadi A aksen K kali X, K kali Y. Contohnya, tentukan bayangan titik A 5,8 didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skala 4 adalah, tinggal kita jawab, A itu kan 5,8 sama dengan A aksen, K nya itu 4, kita masukkan 4 dikali X, X nya itu 5, K nya itu 4 dikali Y, Y nya 8, 5 dikali 4 sama dengan 20, 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi A aksen menjadi 20,32. Oke, selanjutnya yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P, A, B dan faktor skala K. Jika titik A, X, Y didilatasi terhadap titik pusat P, A, B dan faktor skala K, maka bayangan titiknya dirumuskan sebagai berikut. A, X, Y menjadi A aksen K dikali X negatif dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Oke, kita langsung ke contoh soalnya.
Tentukan bayangan titik C 3,4 didilatasi terhadap titik pusat P 2,1 dan faktor skala 2. Oke, kita cari dulu yang diketahui. X-nya 3, Y-nya itu 4, kemudian A-nya itu 2, B-nya 1. Terus faktor skalanya itu 2. Kita masukkan ke rumus. Karena C ya, C aksen kita masukkan K-nya 2, kemudian X-nya itu 3 dikurangi A-nya itu 2 ditambah A ditambah 2, koma K-nya 2 dikali Y-nya 4 dikurangi B, B-nya 1 ditambah B itu 1 sama dengan 3 dikurangi 2 itu 1, kemudian dikali 2, berarti 2 ditambah 2 menjadi 4, kemudian yang sebelahnya 4 dikurangi 1 itu 3 dikali 2 itu 6 ditambah 1 menjadi 7. Jadi C aksen menjadi 4,7. Dan terakhir, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila masih ada yang masih kebingungan atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom ya. Cukup sekian dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.